Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kan kegiatan belajar itu kan biasanya udah tugasnya Menteri Pendidikan sama guru di sekolah gitu kan ya, sama dosen di kampus gitu. Nah, kenapa Fikri merasa perlu untuk masuk juga ke ranah ini? Bahkan memperkenalkan cara belajar gitu. Apa yang ingin diubah sih? Apa yang ingin dimasukkan mindset barunya? Heeh. Iya, jadi gini Mbak Indri, ceritanya ketika saya waktu itu S3, itu kan harus ngajar ya, harus jadi asisten juga, part Hmm. of, karena beasiswa gitu ya, ada kewajiban mengajar, dan itu kita harus ambil dulu kuliah cara mengajar yang ideal. Oke. Diajarin tuh semua teori-teorinya. Nah, menariknya, dosen-dosen di kampus itu sendiri tidak sempat mempraktekkan itu. Jadi ujung-ujungnya nggak ada ruang untuk berinovasi dalam hal cara mengajar. Walaupun ilmunya ada, teori-teori ada, tapi itu nggak nyampe di sekolah-sekolah, di kelas-kelas, bahkan di universitas-universitas top pun nggak Hmm. semua dosennya bisa ngajar dengan cara mengajar yang ideal tersebut. Hmm. Nah, di situ kita jadi berpikir, ya memang ini butuh waktu sendiri, dan kita kalau ngobrol-ngobrol sama guru-guru di sekolah, kepala sekolah gitu ya, kebanyakan waktunya tuh habis untuk hal-hal yang sifatnya administratif. Sehingga nggak ada ruang untuk membuat pelajaran ini jadi lebih seru, lebih nangkep, itu masih minim gitu. Nah, dari situlah kita berpikir harus ada orang-orang yang emang mikirin Hmm. caranya ini seperti apa dan bisa membantu yang lain gitu. Jadi kita sebenarnya ingin membantu juga sekolah-sekolah dan guru-guru. Dan pas pandemi ini, akhirnya itu terjadi juga. Kita membantu juga guru-guru dan sekolah-sekolah itu juga ketika pandemi pakai Pamify, video-video Pamify, video-video ujian tanda tanya, dipakai juga oleh Mendikbud waktu itu untuk disiarkan di televisi. Jadi Oke. memang harus ada orang yang siap-siap nih masa depan seperti apa. Tiba-tiba Hmm. pas ada pandemi, oh kita memang udah bersiap untuk hal ini tanpa disengaja gitu ya, tanpa Hmm. tanpa tahu bahwa pandemi akan datang. Hmm. Tapi proses belajar yang ideal menurut Fikri yang seperti apa sih? Apakah yang kita lakukan selama ini salah, harus dibenarkan atau seperti apa? Ya, ya kita dari dulu suruh belajar, 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 tapi kita pernah nggak sih diajarin cara belajar yang benar, yang cocok sama kita? Karena setiap orang itu berbeda. Beda-beda ya. Iya, setiap orang tuh stylenya berbeda, daya tahannya juga beda. Karena ini kalau pengguna Pamifa ini kadang nanya juga, Kak saya belajar sekian jam, tiba-tiba kok tremor, pusing gitu. Ada yang mungkin belajar dikit, nggak ngerti juga, kurang belajarnya. Iya. Nah itu kan beda-beda ya. Nah makanya memang kita harus menjadi ilmuwan atau researcher tentang cara belajar kita sendiri. Kita riset diri kita, belajarnya kayak Hmm. gini cocok nggak? Belajarnya Hmm. segini lama cocok nggak? Makan apa yang bisa bikin kita lebih berenergi misalnya. Itu yang dibahas di buku Belajar Cara Belajar. Tapi kalau belajar itu masih membahas gimana kita menemukan cara belajar. Cuman kalau misalnya belajar yang efektif seperti apa, itu tuh ada sainsnya ya, tentang neuroscience ini, proses ide-ide di otak kita ini termanipulasi sehingga akhirnya kita bisa mempelajari suatu informasi baru. Itu udah ada teorinya, dan kalau di Pamify, di ujian tanya itu kita sebutnya sebagai metode yang namanya pahami. Kita harus Paham. selalu memetakan dulu. Yang pertama petakan. Hmm. Petakan apa yang mau kita pelajari, petakan yang sudah kita pelajari. Lalu Hmm. harus kemudian alami. Kita benar-benar harus fokus, karena kadang kita belajar di sekolah pikirannya tuh kemana-mana kan, jadinya nggak masuk juga. Mungkin Nggak kayak masuk kalau anak juga. SMA mikir apa kayak game atau gebetan, jadi kita tidak mengalami. Lalu yang ketiga, itu hubungkan. Udah ada informasi baru, kalau nggak ada sesuatu yang kita bisa hubungkan dengan informasi yang sudah kita punya sebelumnya, Oke. ya hilang aja gitu. Nah, setelah itu harus aplikasikan, lalu kita monitor lagi, belajarnya udah seberapa, lalu yang terakhir adalah iterasi. Diulang lagi, kita petain lagi, mana yang udah kita pelajari, tambahannya, next-nya apa. Siklus Hmm. terus. Gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.